Kenalkan, nama saya Niputu Fira Riastia Purnama Dewi, absen 32 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mendeskripsikan materi tentang dominasi pemerintah kolonial Belanda. Dominasi pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendal untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London. Salah satu isi konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jalan tengah bersama komisaris jenderal. Kedua, sistem tanam paksa. Ketiga, sistem usaha swasta. Dan keempat, perkembangan agama Kristen. Pertama, jalan tengah bersama komisaris jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama komisaris jenderal. Komisaris jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang terdiri atas 3 orang. Sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan paksa. Dengan cara ini, diharapkan perekonomian Belanda semakin meningkat. Ketiga, sistem usaha swasta. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Yang keempat, perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen dapat dibagi menjadi 2, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Kristen melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dalam kenyataannya, agama Kristen dan Katolik telah berkembang di berbagai daerah, antara lain Papua, NTT, dan lain-lain. Agama Kristen dan Katolik telah menjadi mayoritas. Agama ini masuk di Indonesia sejak zaman kuno. Kristen masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Sesingkatnya, agama Kristen dan Katolik dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa.